Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semester 1. Hari ini kita simak presentasi kelompok 1 dengan judul Ekonomi Pembangunan Perspektif Global. Silahkan kelompok yang lain untuk bertanya ya, dan setiap orang silahkan menyaksikan, kemudian di screenshot ya, screenshotnya kirim ke Google Form yang sudah dibagikan. Dan setiap kelompok wajib bertanya minimal 3. Kemudian kelompok 1 silahkan menjawab ya. Tanya jawab semua dilakukan di kolom komentar YouTube. Demikian teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ekonomi pembangunan perspektif global. Selamat menyaksikan. Latar belakang pembangunan ekonomi perspektif global. Pembangunan ekonomi dikaitkan sebagai proses kenaikan pada pendapatan total serta pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi didukung dengan penggunaan teknologi, penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, serta kemampuan berorganisasi. Ekonomi perspektif global adalah proses di mana perkembangan ekonomi yang meliputi seluruh kehidupan manusia yang terintegritas satu dengan yang lain, dengan tujuan yang sama di bidang ekonomi, dan sangat diperlukan untuk memenuhi tantangan globalisasi yang dinamis. Pembangunan ekonomi perspektif global sangatlah penting untuk dipelajari dan dikembangkan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Kemudian berbicara mengenai pembangunan ekonomi. Apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita disertai dengan adanya perubahan penduduk suatu penduduk di negara sendiri dengan membawa perubahan secara fundamental, secara struktur ekonomi suatu negara, dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara. Di situ ada kalimat perubahan fundamental. Apa sih perubahan fundamental itu? Di sini dikatakan bahwasannya fundamental ekonomi artinya segala hal yang menjadi elemen penting dan dasar di suatu aktivitas ekonomi. Contohnya ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran, pertumbuhan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Lanjut. Nah, di sini dikatakan pembangunan bukan merupakan sebagai tujuan, tetapi melainkan hanya sebagai alat, sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi pertimbangan distribusi pendapatan. Jadi, berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan inti dari pembangunan. Lanjut, di sini ada pengertian pembangunan ekonomi menurut para teori. Yang pertama ada menurut Adam Smith. Beliau mengatakan bahwasannya pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Diartikan bahwasanya pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, sikap masyarakat, kelembagaan sosial, nasional, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam pengurangan ketidakmerataan pendapatan secara merata. Dan terakhir, menurut Schumpeter, beliau mengatakan bahwasanya pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan
terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Lanjut, di sini ada penjelasan mengenai perspektif global yang akan dijelaskan oleh saudara Mari. Baik, untuk konsep pembangunan ekonomi perspektif global, ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Negara-negara di dunia menghadapi berbagai bentuk perkembangan ekonomi di bidang perdagangan regional, domestik, dan internasional. Sistem nilai tukar yang fleksibel tidak mampu mendorong pertumbuhan perdagangan global dan berbagai pertumbuhan ekonomi. Kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Untuk konsep pembangunan ekonomi biasanya melekat pada konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik, bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Bahkan negara maju dalam konteks spiritualitas. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi atau perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Untuk contoh pembangunan ekonomi perspektif global ada dua, yaitu MDGs dan SDGs yang akan diterangkan oleh Awil dan Kemudian di sini contoh pembangunan ekonomi perspektif global adalah MDGs dan SDGs. MDGs adalah Millennium Development Goals, yaitu sebuah tujuan bersama yang berskala internasional atau global dengan jangka waktu dari tahun 2000 sampai 2015. Nah, beberapa poin yang ada pada MDGs diantaranya adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup. Juga mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dan kemudian ada SDGs. SDGs adalah Sustainable Development Goals, yaitu sama sebuah tujuan bersama juga yang berskala internasional dengan jangka waktu dari 2015 sampai 2030. Beberapa poin dalam SDGs diantaranya menghapus kemiskinan, menghapus kelaparan, kemudian meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dari produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Kemudian ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, semua poin-poin ini adalah semua aspek yang harus kita tingkatkan bersama untuk mencapai tujuan SDGs dan menjadikan dunia menjadi lebih baik.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi perspektif global adalah proses di mana perkembangan ekonomi yang meliputi seluruh kehidupan manusia yang terintegritas dan terhubung satu sama lain dengan tujuan yang sama dalam bidang ekonomi, dan diperlukan untuk memenuhi tantangan globalisasi yang dinamis. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas dari trilogi pembangunan, karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai kesejahteraan. Dari materi di atas, bahwa konsep pembangunan ekonomi biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik, bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan pembangunan secara berencana, lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur. Bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang, maka negara maju dalam konteks spiritual, contoh realisasi pembangunan ekonomi perspektif global diantaranya MDGs yang artinya milenium. Itu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan